Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman. Kali ini gue pengen ngenalin kesibukan baru gue sebagai podcaster. Podcaster ini gue bakal bercerita-cerita tentang apa yang masuk ke WhatsApp gue, apa yang masuk ke eh, apa yang masuk ke kehidupan gue lah. Dan gue ceritain ini ketika gue bangun tidur. Jadi ya lu tau lah, ketika lu bangun tidur pasti lu butuh waktu beberapa menit untuk, kalau bahasa gue sih ngumpulin nyawa ya, tapi bahasa orang-orang lain ada juga yang bilang ngumpulin mood biar mood aktivitasnya jalan. Dan menurut gue itu perlu ya, perlu banget. Karena gimana ya, eh kita 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 butuh waktu untuk apa ya, kalau ibarat kata untuk nge-refresh lah. Komputer aja kalau dinyalain kan loading dulu tuh, ya semacam kayak gitulah. Untuk aktif kita butuh fase beberapa menit. Ini di podcast pertama gue ini ibu-ibu rame banget depan rumah nih, bangun tidur udah rame. Eh, oke, nggak usah basa-basi yang terlalu basi lah ya, kita masuk aja. eh ke apa yang gue alamin pagi ini adalah dua orang cewek. eh Dua orang cewek ini masuk ke WhatsApp gue ketika gue bangun tidur. Gue cek, inilah satu fakta lagi, kayak orang bangun tidur sekarang kebanyakan selalu ngecek HP kan. Wah, dan awalnya gue nggak gitu. Awalnya gue langsung ya udah bengong, langsung ini baru ngecek HP. Tapi hari ini karena HP gue ketika pas gue bangun langsung tling 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 notifikasi beruntun ya kan. Oke lah, gue ngecek HP. Dan ya siapa tahu aja gue bakal membiasakan diri bangun tidur ngecek HP kan. Nah, balik lagi eh ke topiknya. Dua cewek ini ya gue mau ngerahasiain namanya aja lah ya. Inisialnya yang pertama. Dia temen gue. eh Ketika WhatsApp masuk dia udah nggak basa-basi. Dia langsung cerita. Jadi ada, dia ini lagi ngalamin satu apa ya, fase. Dia ini lagi ngalamin fase uring-uringan sama teman PDKT-annya yang udah nggak PDKT-an lagi kayaknya. Iya, udah nggak PDKT-an lagi. eh gue sih ngeliat ceritanya kayak, eh gue mikir mereka berdua salah sih waktu itu ya. Waktu itu ini pandangan gue aja ya, kalau misalnya salah dikoreksi. Terus kalau orang yang bersangkutan denger, gue mohon maaf, ceritanya gue ceritain tapi ini berdasarkan perspektif gue. Ya mungkin nanti bisa dikoreksi kalau misalnya kita ketemu. Jadi gue mikir kayak mereka berdua terlalu nyaman sama fase yang dimana belum belum tahu mau ke depan mau ke belakang dan segala macam. Mereka kayak udah, ya udahlah jalanin aja, ya udahlah jalanin aja. Itu bahaya guys, kayak itu sangat bahaya sih menurut gua. Karena nyaman itu jebakan kan, kata orang-orang. Nyaman itu jebakan. Jadi eh sebenarnya nyaman itu bagus, tapi ketika lu nyaman tapi nggak punya kepastian, itu bahaya. Itu baru yang dibilang nyaman jebakan. Iya benar, itu nyaman jebakan ya kan. eh dan akhirnya apa yang gue prediksi benar. Apa yang gue prediksi benar ketika ya mereka jalanin aja dan udah nggak ngejalanin aja. Mereka bakal tersiksa sama perasaan masing-masing. Kalau si cowok ya gue nggak tahu ya. Si cowok itu gue nggak tahu karena dia nggak pernah curhat sama gue juga. Gue nggak kenal juga, ketemu juga enggak. eh tapi si cewek ini selalu curhat ke gue karena dia satu teman baik gue. Dia cerita kalau iya akhir-akhir ini aja buktinya dia uring-uringan.
Ya kan menurut gue ya itu efek dari kesalahan dia dulu, kayak lu nyaman bukan pada tempatnya, alhasil lu uring-uringan, ya enggak, lu uring-uringan dan eh ya udah lu terbunuh sama perasaan lu sendiri. Nah itu sih kayak apa ya, itu rumus sih, kayak ketika lu nyaman sama keadaan yang nggak pasti, ya nantinya lu bakal uring-uringan kayak kenapa ya dulu gua nggak begini, kenapa nggak dulu kayak gini. Karena usia dia kalau nggak salah 23 sekarang. Menurut gua usia 23 itu usia yang udah matang untuk menjalin hubungan, kayak ya udah lalu nggak bisa basa-basi, nggak bisa ngejalanin satu hal yang nggak pasti gitu di satu hubungan, itu haram hukumnya. Ya kan, kayak ya lu harusnya udah merasa serius, karena ya budaya orang Indonesia ini udah umur 23 ini ya udah mulai serius pacaran, bahkan nggak sedikit yang nikah, udah banyak di umur segitu. Nah, ya tapi kita nggak usah ngomongin itulah, budaya nggak usah. eh Lalu ketika dia lagi uring-uringan kayak gini, muncul cowok dari masa lalu dia nge-like komen apa statusnya, komen, dan WhatsApp dia yang masuk pagi ini itu uring-uringan dia itu di komen sama masa lalunya yang lain lagi ya. Ya kan akhirnya dibilang gimana ya, gue nguring-nguringin si ini terus di komen dan like terus sama si itu, ya kan. Tapi dia sebenarnya katanya udah nggak masalah, udah nggak ada apa-apa, tapi dia curhat ke gue gitu. Gue bilang kenapa nggak lu mulai aja lagi, mulai ulang lagi, ya nggak ada masalah ya kan, karena eh iya nggak masalah juga sih kalau kata gue balik ke masa lalu untuk memulai masa depan yang lebih baik, ya nggak. Nah tapi di situ ya gue kasih alarm ketika dia curhat, gue kasih alarm, ya cewek juga harus harus punya alarm lah untuk cowok, kayak lu nggak bisa datang gue untuk main-main aja. Cewek bukan tempat main, cewek itu bukan playground, ya nggak. Cewek bukan playground, harusnya ya cowok datang untuk serius. Nah gue mengingatkan si teman gue itu untuk kayak gitu, bahwa teman gue itu bukan tempat bermain. Lo harus bilang kalau gue bukan tempat bermain, ya kan. Ya akhirnya gue kasih cara lah gimana ya, jadi lu kayak gini aja, gini aja, gini aja, dan gue VN sampai 5 menit kurang lebih ya, kurang lebih 5 menit. Dan ya ya kalau dia nurut ya gue sih yakin. Jadi gue gue ngasih saran ke dia kalau ya udah lu untuk memulai sesuatu yang baru dengan orang yang lama, ya lu harus mulai kebiasaan baru, lu harus berani lebih to the point, ya kan. Nggak usah basa-basi lah kayak dulu-dulu, kita berkaca pada pengalaman, ya kan. Ya gue sih berdoa kalau mereka nanti bisa intens lagi, terus bisa jalan lagi, dan si cowok lebih serius sama temen gue ini, ya kan. Ya karena gue mikir temen gue ini baik ya, gue kenal dia baik, dan harusnya cowok itu baik. Ya karena bener loh kata orang, kayak jodoh itu cerminan kayak gitu, kayak lu bakal nemuin. Oke santai aja, gue tidur di kandang ayam jadi banyak suara ayam. Jadi ketika lu baik nih, ya lu bakal dapet jodoh yang baik. Bukan jodoh dulu deh, dari pacar. Lu baik, lu bakal dapet pacar baik. Tapi selama lu baik dapet pacar buruk, itu bukan jodoh lu. Itu. Lu harus yakin juga ketika lu baik dapat pacar yang baik itu jodoh lu. Lu harus yakin itu. Karena itu bener-bener kalimat yang eh, ajaib menurut gua sih. Ya mungkin itu aja buat teman gue yang satu yang udah pagi-pagi udah curhat ke gua. Satu lagi, satu lagi ini orang deket, sepupu gua. Sepupu gue ini cewek cantik lah, kalau dibilang cantik ya cantik. eh Dia ngechat gua, katanya dia suka sama temen gua, ya kan. Dia suka sama temen gua, teman baik gua juga.
Dan gue rada sedikit apa ya, eh, reaksi gue cuma silent aja, cuma diem, cuma bengong. Karena sepupu gue ini yang cantik ini, dia suka sama teman gue yang bener-bener gue belum pernah ngeliat teman gue itu pacaran. Jadi gue bilang dia bisa bisa dibilang kayak dia dingin sama cowok gitu kan. Jadi gue tuh gimana ya, di tengah-tengah itu kayak gue bingung, kayak gue pengen bantuin sepupu gue biar bisa dekat sama teman gue karena teman gue itu baik juga, tapi teman gue ini dingin, dan gue kalau ngobrol sama dia tuh nggak berani gue kayak bahas-bahas cewek lah apalah dan segala macem. Karena ya gimana ya, gue udah respect sama dia, sama sama obrolan tongkrongan, sama ya gitulah. Dan gue nggak pernah bahas cewek sama dia, kayak gue nggak pernah ngomong segala macem, apalagi gue cerita tentang cewek gue nggak mungkin juga. Jadi di situ gue bingung kayak, waduh, gue ngomong ke sepupu gue kayak, ya lu harus usah sendiri kayaknya nih, karena dia tuh dingin. Dan si sepupu gue ini kayak malah suka sama orang yang dingin kayak gitu. Gue juga bingung kan, ya kan biasanya kan cowok cewek kan kayak sukanya kayak suka sama yang cowok yang wah romantis, paling gak humoris, karena tipenya dua doang tuh kalau untuk itu. Kalau berduit pasti lah, ya kan. Nah, humoris sama romantis deh, gue nggak tahu tuh tipikal temen gue, humoris ya enggak, romantis ya enggak, ya gue nggak tahu lah, karena dia dingin sama cewek. Bahkan waktu SMA pun dia tuh disukain sama satu cewek, ya kan, dan dia kayak ngapain, males gue kayak gitu kan. Ya gue nggak tahu dah kelanjutannya gimana. Itu jadi tanda tanya, mungkin kalau ada satu kejadian yang seru gue bakal ceritain di podcast di podcast di podcast gue selanjutnya, kalau misalnya ada cerita yang seru tentang progres mereka berdua ya. Ya mungkin itu aja hari ini, itu aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dibahas dan segala macam, bisa bisa komen, bisa like, harus like dan subscribe lah. Jadi ini gue nge-share podcast ini di YouTube ya, nggak di mana-mana, di YouTube aja. eh Iya, di YouTube aja. Dan semoga ini jadi kegiatan rutin pagi gue bikin podcast. Tapi gue share kayaknya bisa seminggu atau 3 hari sekali, tergantung ceritanya. Tapi bakal cerita tentang percintaan sih kurang lebih. Karena ya gimana ya, kadang orang itu terlalu gengsi untuk ngomongin cewek, untuk ngomongin cowok kayak gitu. Untuk bahas percintaan terlalu gengsi gitu kan. Banyak orang yang terlalu gengsi dengan hal itu. Padahal kayak menurut gua, lu punya temen cerita itu ya, kalau misalnya lu masih gengsi untuk cerita tentang percintaan, kata gua lu rugi. Lu sayang-sayang. Menurut gua ya, percintaan itu emang harus diceritain guys. Kayak gimana ya, ya lu bakal rugi dengan lu uring-uringan lu sendiri tanpa curhat ke temen lu dan segala macam. Ya kita sadar aja kalau manusia itu makhluk sosial nih ya. Jadi kalau lu simpan cerita lu sendiri, lu ngobatin sendiri, ya menurut gue lu jadi orang yang paling rugi. Ya buat apa lu punya teman bisa cerita? Sekalinya lu nggak punya teman, kalau orang-orang kaya di sana tuh kayak dia bayar konsultan untuk untuk dengerin dia cerita, kan sayang banget kayak gitu. Kayak manfaatin aja untuk media curhat, dan gue bakal terus ngasih media curhat untuk kalian. Semoga bermanfaat, ya kan. Semoga kita bisa berkaca dari kisah-kisah yang gue ceritain. Semoga ya, dari kebetulan ini bisa dapet, orang bisa dapet ini manfaat lah, paling enggak. Ya mungkin segitu aja podcast hari ini, karena gue udah mulai mood untuk menjalani aktivitas. Waktu ngumpulin nyawanya udah habis. Oke, mungkin dari gue segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.